now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. You sing. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Apa kabar Bapak Ibu Saudara hari ini? Saya menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kami di ibadah online GBI Rock Malaysia. Saudara, hari ini kita ada di minggu yang pertama di bulan Juni. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang terus ada dalam kehidupan kita sampai kita ada di bulan yang baru ini. Saya percaya setiap kita ada dalam keadaan yang baik karena Tuhan kita adalah Bapa yang baik dan setia buat setiap kita. Dan pagi hari ini sebelum kita mulai beribadah bersama-sama, saya ingin mengingatkan setiap kita untuk mari sama-sama kita menyaksikan video ini sambil kita beribadah bersama-sama. Karena video ini bukan video biasa, bukan konten-konten YouTube biasa, tapi kita sedang beribadah kepada Tuhan. Mari sambil kita menyaksikan video ini, sebelum kita mulai untuk menyaksikan video ini, sama-sama kita akan beribadah kepada Tuhan. Saudara bisa matikan WhatsApp saudara, handphone saudara. Kalau saudara menggunakan handphone untuk menonton pada saat ini, mari matikan setiap notifikasi dari semua sosial media kita supaya kita bisa bersama-sama beribadah, menikmati hadirat Tuhan, kita bisa menikmati lawatan Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Nah saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan di minggu yang pertama ini, ucapan syukur, dan persembahan-persembahan yang lainnya, saudara bisa memberikan persembahan dengan transfer ke rekening gereja yang saat ini tampil di layar saudara. Kami berdoa supaya setiap taburan yang saudara berikan itu menjadi persembahan yang harum, yang berkenan di hadapan Allah, dan lewat semua yang saudara berikan nama Tuhan dipermuliakan, kerajaan Allah semakin diperluas di tengah-tengah dunia ini. Mari pagi hari ini sebelum kita mulai beribadah, kita sama-sama datang di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih untuk hari Minggu yang pertama di bulan yang baru. Kami bersyukur buat kasih setiamu yang besar dan berlimpah buat setiap kami. Bapa, pagi hari ini kami datang di hadapanmu dengan ucapan syukur. Kami datang dengan hati yang terbuka di hadapanmu. Sungguh terbukti Engkau Allah yang luar biasa memelihara kehidupan kami. Terbukti Engkau Allah yang begitu dahsyat dalam segala perbuatanmu. Pagi hari ini kami tidak mau membiarkan diri kami Tuhan terdistract dengan sosial media, dengan apapun juga, karena kami tahu ini adalah waktu yang terbaik yang bisa kami berikan untuk kami datang berjumpa dengan Engkau, menikmati koinonia Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu bisa kami rasakan di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing, karena kemampuan Tuhan, kekuatan Tuhan, hadirat Tuhan tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu. Pagi hari ini Tuhan, kami buka hati kami bagi Engkau, dan Tuhan hamba berdoa memberkati setiap persembahan yang diberikan oleh umat-Mu, baik itu persembahan perpuluhan di minggu yang pertama ini, persembahan-persembahan yang lain Tuhan, persembahan misi, ucapan syukur. Aku berdoa pagi hari ini Tuhan melepaskan berkat di dalam nama Yesus. Biar setiap korban yang kami bawa di hadapan-Mu ini Tuhan, setiap benih yang kami tabur ini tidak ada yang tidak berbuah Tuhan. Setiap benih yang kami tabur ini menghasilkan sesuatu dalam kehidupan kami. Dan aku berdoa Tuhan, Engkau memberkati pekerjaan umat-Mu, berkati setiap usaha umat-Mu, apapun yang mereka sedang kerjakan dengan kedua tangan mereka. Mereka yang berusaha, mereka yang bekerja, Engkau memberkati mereka dengan berkat
berkat yang melimpah dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat tubuh dan darah-Mu yang tercurah buat kami. Pagi hari ini juga kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Mari Tuhan, Engkau melayakkan setiap kami. Biar kami menikmati koinonia bersama-sama dengan Engkau pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami, di keluarga kami, pekerjaan kami, di studi kami, di pelayanan kami, seperti di sorga. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap untuk beribadah bersama-sama, kita berkata, amin. Saudara, selamat mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan, apa kabarnya pada pagi hari ini? Saya percaya setiap daripada kita merasakan kasih Tuhan yang luar biasa di kehidupan kita, karena Tuhan masih menyertai kita sampai pada pagi hari ini. Tuhan bertahta atas setiap puji-pujian kita. Haleluya. Sama-sama saya undang semua untuk berdiri di rumahnya masing-masing, karena kita mau puji Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Terima kasih Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka.
Shalom warga kerajaan, dalam tema tentang communication. Maka saya dan istri sempat memberikan tips bagaimana membangun komunikasi dengan keluarga. Itu beres ketika komunikasi dengan Tuhan juga beres. Dan firman Allah mengajarkan kita, saya berbicara pada awal bulan ini, yaitu dari kitab Habakuk. Kitab Habakuk ini menarik sekali. Pertama, arti nama dari Habakuk adalah embrace. You stay at home, embrace your wife often. Karena sudah terbukti, kalau kita sering berpelukan saja, maka hormon-hormon positif akan muncul, sukacita, serotonin, dan sebagainya. Maka yang itu menimbulkan imunisasi. The joy of the Lord is our strength. Nah, dalam kitab Habakuk ini ada 4 pasal. Yang pasal pertama isinya komplain. Dia komplain dengan keadaan. Waktu itu dia berada pada Raja Yehuda terakhir, Yoyakim. Bagaimana dia melihat violence, dia melihat ketidakadilan. Dia lihat bahwa hukum tidak ada kekuatannya. Dia melihat bagaimana orang itu merubah ketetapan Tuhan. LGBT malah dipuji-puji. Dan dia berkata, kenapa ini semua terjadi? Saudara, yang pasal kedua, maka dia diberitahu Tuhan tentang vision, apa yang akan terjadi. Tetapi yang ketiga adalah doa dari Habakuk. Yang keempat, hebat, pujian daripada Habakuk. Bagaimana dia memuji Tuhan, jadi ada 4 bagian ya. Bukan pasal keempat, tetapi bagian terakhir. Saudara pasti kenal itu. Meskipun sekalipun pohon ara tidak berbunga, hasil daripada pohon anggur tidak berbuah, dan sebagainya, tetapi aku bersorak-sorak dalam Tuhan Allahku. Karena itu sebetulnya kita tidak usah melewati pasal pertama dan kedua. Langsung aja ketiga dan keempat. Karena Tuhan panggil kita jadi God praisers, God worshipper, bukan murmuring. Kenapa bangsa Israel bergeletakan di padang belantara? Why? Karena murmuring. Karena itu hari-hari ini banyak orang justru jualan jamu, tapi lupa jamu itu jaga mulut. Kenapa terjadi perceraian? Saya melihat bagaimana di Jepang ada satu fenomena namanya Corona Recon. Apa itu? Ya, divorce because of Corona. Karena tinggal di rumah. Kan gaya hidup orang Jepang itu, yang penting itu office buat orang laki, bisnisnya. Dan malam pun mereka malu kalau pulang, dibilang malas. Jadi mereka pergi ke bar, minum. Pulang ketemu istrinya mungkin setengah jam mabuk, dia tidur. Tetapi kita sebagai umat Tuhan, it's time to build, it's time to praise the Lord. Karena itu jangan jadi warrior, jadi warrior. Warrior itu pahlawan, warrior orang yang selalu khawatir. Apakah dengan kekhawatiranmu engkau bisa mengubah keadaan? Tentu tidak, bukan? Karena itu skip yang pasal pertama, langsung saja pasal 3. Lewat doa Tuhan akan menerangkan kepada kita. Ketika ada kingdom connection, maka kita akan hidup ini penuh dengan sukacita, penuh dengan sorak-sorai. Kata Habakuk, I will rejoice in the Lord, my strength. God bless you. Amin. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Allah Roh Kudus karena Engkau setia. Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu yang dicurahkan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Yesus Engkau baik. Terima kasih. Mari kita naikkan syukur di hadapan Tuhan pagi hari ini. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima sembah. Kau dimuliakan Tuhan. Makasih Tuhan.
kandarabaya sandarabata kandarabaya sandarabata kandarabaya. Mari sama-sama katakan pujian ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari katakan Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Makasih Tuhan, terima kasih, makasih, terima kasih. Kami buka hati kami bagi Engkau pagi hari ini. Mari Engkau berbicara buat setiap kami, sampaikan isi hati-Mu. Kuatkan yang lemah, pulihkan yang terluka, sembuhkan yang sakit pagi hari ini Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu dalam kehidupan kami, di keluarga kami, di pelayanan, di pekerjaan, di studi kami Tuhan. Seperti di sorga. Di dalam nama Yesus kami mau mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Dan kami tidak mau terdistract dengan setiap sosial media. Kami mau tundukkan hati dan pikiran kami di bawah kuasa kebenaran firman Allah pagi hari ini. Dalam nama Yesus, semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Kita bersyukur buat hadirat Tuhan. Kita bersyukur buat lawatan Tuhan dalam kehidupan kita pagi hari ini. Saudara, pagi hari ini kita ada di hari yang luar biasa. Setelah sekian bulan berlalu kita tidak bisa beraktivitas seperti biasanya, seperti dulu-dulu. Tapi kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan terus ada buat kita. Sehingga kita bisa sampai di hari Minggu yang pertama di bulan Juni, saudara, bulan yang ke-6 di tahun ini. Bukankah Tuhan baik buat saya dan saudara? Kalau kita lihat kehidupan kita hari ini, mari kita syukuri bahwa Tuhan itu setia dalam perkataannya. Dia setia dalam setiap perkataannya dalam kehidupan kita, dalam setiap firman-Nya buat kehidupan kita. Nah saudara, pagi hari ini saya akan sharing buat setiap kita. Tidak panjang-panjang saudara, saya ingin membawa kita mengerti satu hal dalam kehidupan kita. Setelah kita kemarin berbicara tentang kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus yang menyelamatkan kita, yang menebus dosa setiap kita. Nah saudara, kita harus tahu bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Dan adalah kehendak Tuhan buat saya dan saudara hidup terlepas dari setiap belenggu dosa, terlepas dari segala sesuatu yang dilakukan iblis dalam kehidupan kita. Nah saudara, kasih karunia Allah buat kita itu begitu besar. Kemarin kita merayakan bagaimana Dia mati buat kita, bagaimana Dia bangkit, dan kemudian kita merayakan bagaimana Dia terangkat ke sorga dan Dia mencurahkan Roh Kudus buat setiap kita. Saudara, itu adalah hal yang luar biasa, karya Allah yang begitu indah dalam kehidupan saya dan saudara. Bagaimana Dia yang menciptakan alam semesta datang ke bumi ini untuk menebus saya dan saudara, menjadikan kita anak-anak kerajaan Allah yang percaya. Katakan amin. Nah saudara, dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4, coba kita lihat firman Tuhan. Di sana dikatakan seperti ini. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan?
bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia? Saudara bisa lihat di dalam pasal yang berikutnya, di sana Paulus menjelaskan bahwa kasih karunia Allah itu tercurah, anugerah Allah itu tercurah di tengah-tengah dosa yang banyak, saudara. Jadi Paulus tanya, apakah kita bisa bermegah atau kita bisa hidup suka-suka kita bisa bertekun melakukan dosa karena anugerah Allah yang besar tercurah? Jawabannya di ayat yang kedua, dia bilang begini, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Perhatikan kalimat ini, kita telah mati bagi dosa, bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, saudara, ini adalah satu kabar baik buat setiap kita bahwa firman Tuhan berkata Yesus yang telah mati itu mati bersama-sama dengan kehidupan kita yang lama, mati dengan dosa kita, sehingga kita tidak hidup lagi di dalam dosa. Nah, saudara, buat kita orang percaya, saudara harus mengerti ini. Kita bukan akan mati terhadap dosa. Kita bukan harus mati terhadap dosa. Tapi ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita, ketika Yesus benar-benar menjadi Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan berkata, kita telah mati bagi dosa. Waktu kita dibaptis, kita dikuburkan bersama-sama dengan kematiannya, dan kemudian kita dibangkitkan bersama-sama melalui dengan kemuliaan Bapa di sorga. Itu kita hidup dalam hidup yang baru. Kita yang lama sudah berlalu, kita yang baru sesungguhnya sudah datang. Jadi saudara, hari ini saya mau kasih tahu kita bahwa dosa itu adalah sesuatu yang merusak kehidupan kita. Ada 3 hal yang dosa rusak dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara, dosa merusak gambar Allah yang sempurna dalam kehidupan kita. Gambar Allah dalam kehidupan kita seperti yang dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Dia. Gambar Allah dalam hidup saya dan saudara itu dirusakkan oleh iblis. Iblis merusak gambar Allah dalam kehidupan kita, sehingga ada banyak orang yang mulai mencari jati dirinya di luar. Ada banyak orang yang mulai mencari jati diri dari hal-hal yang bukan berasal dari Allah. Kita mulai mencari, ada banyak orang mulai mencari jati dirinya yang sesungguhnya dari dunia ini, mencoba untuk menjadi dirinya yang terbaik tapi dengan versi dunia. Itu karena kita kehilangan gambar Allah yang sempurna dari kehidupan kita. Nah, saudara, yang kedua, iblis atau dosa itu membuat manusia selalu mencari satu kepuasan yang sangat-sangat berharga buat manusia. Kepuasan yang seperti ada di Taman Eden waktu Adam dan Hawa tinggal di sana. Semua tersedia, mereka tinggal dengan damai sejahtera. Ada sungai yang mengalir di dalam Taman Eden itu. Ada kenikmatan yang luar biasa. Ada satu rasa nyaman yang luar biasa. Dan manusia karena sudah diusir keluar dari Taman Eden, manusia mencoba mencari sesuatu yang bisa memuaskan hasratnya dengan sesuatu yang bukan berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu kita lihat ada banyak orang yang menggantikan, mencoba mendapatkan kepuasan, membuat dirinya puas dengan kekayaan, penghargaan, dengan pride, dengan apa yang menjadi tolak ukur orang-orang yang ada di dunia yang tidak mengenal Allah, bahwa semua itu bisa menggantikan kepuasan seperti yang ada di Taman Eden. Saudara tahu apa itu Eden? Eden itu adalah the presence of God. Waktu Tuhan menciptakan manusia pertama, manusia ditempatkan di the presence of the Lord. Manusia diciptakan di dalam hadirat Allah, sehingga dalam hadirat Allah manusia bisa menikmati semua yang baik di sana. Makanya Raja Daud menulis satu mazmur yang sangat luar biasa. Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain, karena di dalam pelataran Tuhan, di dalam tempat kediaman Allah, di mana itu? The presence of God. Di dalam hadirat Allah kita bisa menemukan segala sesuatu, kepuasan yang tidak pernah bisa kita temukan, tidak pernah bisa kita dapatkan dari yang ditawarkan oleh dunia buat saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Waktu Yesus berjumpa dengan wanita Samaria, Yesus bilang, kalau kamu minum dari air yang dari tempat ini, kamu akan haus lagi. Segala sesuatu yang berasal dari dunia yang kita rasa bisa memuaskan kita, itu akan membuat kita terus-terusan haus, akan membuat kita terus-terusan ingin dipuaskan.
Padahal itu gak akan pernah bisa memuaskan kita. Apa yang bisa memuaskan kita? Ketika kita ada di dalam hadirat Allah. Eden itu adalah hadirat Allah, the presence of the Lord. Jadi saudara, yang pertama, dosa membuat kita kehilangan gambar Allah, rusak gambar Allah dalam kehidupan kita. Yang kedua, dosa membuat kita kehilangan kepuasan yang sejati dalam kehidupan kita, yang hanya bisa kita temukan di the presence of God. Yang ketiga, dosa membuat keinginan dalam hati manusia yang harusnya berkenan ke hadapan Allah, melakukan apa yang berkenan di hadapan Allah. Dosa membuat manusia melakukan berkeinginan untuk melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kecenderungan hati manusia. Saya pernah sharing ini buat saudara bahwa buat anak-anak kecil kita gak perlu ajar mereka untuk berbohong. Kita gak perlu ajar mereka untuk menyembunyikan sesuatu. Itu semua adalah sifat nature manusia. Tidak mau ketahuan apa yang buruk dari kehidupan kita. Ya, kita cenderung ingin mencari aman sendiri. Kita cenderung mengorbankan orang lain supaya kita bisa mendapatkan ketenangan. Itu semua adalah akibat dari dosa dalam kehidupan kita. Kita harus tahu saudara bahwa yang membuat kita merasa bahwa dengan kekayaan kita bisa mendapatkan sesuatu yang berharga, dengan memiliki kedudukan kita bisa mendapatkan sesuatu yang berharga, dengan mendapatkan pencapaian A, pencapaian B kita bisa mendapatkan sesuatu yang berharga. Itu semua adalah akibat dosa dalam kehidupan kita yang merusak kepuasan kita yang harusnya berada di dalam hadirat Allah. Hanya orang yang benar-benar memahami hal ini. Oleh sebab itu pagi hari ini saya ingin setiap kita mengerti bahwa sekalipun hari ini kita dipercayakan dengan harta, kita dipercayakan dengan kedudukan, saudara dipercayakan tempat yang posisi yang baik di kantor saudara, di tempat saudara berusaha, mari jangan jadikan itu sebagai kepuasan kita. Mari lihat itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan supaya lewat semua itu kita jadi berkat buat orang lain saudara. Ya, itu adalah jalan yang Tuhan berikan supaya kita bisa pakai kemampuan kita untuk kita bisa memberkati banyak orang lain. Kalau saudara dipercayakan harta pada hari ini, saudara dipercayakan sesuatu yang berlimpah dari kehidupanmu, mari pakai itu untuk melayani orang lain, pakai itu untuk support pelayanan, pakai itu untuk memberkati orang lain. 2 minggu yang lalu saya bagi, jangan bangun hidup kita di atas pelayanan, tapi mari bangun pelayanan dengan kehidupan kita. Layani orang lain. Kita gak perlu punya uang yang banyak buat melayani orang saudara. Kita hanya perlu hati yang mengasihi jiwa-jiwa, hati yang penuh dengan compassion. Apa yang saudara bisa? Saudara bisa memberikan kata-kata yang menguatkan, mari kuatkan orang lain. Saudara bisa memberikan senyuman, senyumlah kepada orang yang ada di sekeliling saudara, karena kita gak pernah tahu apa yang sedang mereka hadapi, bagaimana beratnya kehidupan mereka. Dan ketika kita hadir di sana, kita membawa the presence of God, karena kita mengerti hal ini, kita bisa share kebaikan Tuhan buat mereka. Nah saudara, di dalam Yesus Kristus, setiap kita yang sudah membawa bibit dosa dari Adam, dari nenek moyang kita sampai kepada kita, firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-10, di sana firman Tuhan berkata bahwa Yesus Kristus itu telah menjadi jalan pendamaian buat setiap kita, bahwa Dia yang mengasihi kita terlebih dahulu. Oleh Yesus Kristus kita didamaikan dengan Allah. Nah, kita didamaikan dengan Allah, kita memperoleh status yang baru saudara. Kita yang dulunya adalah hamba dari dosa, tapi ketika kita diperdamaikan dengan Allah, kita dibenarkan, kita dilayakkan, kita dimerdekakan, bahkan kita diselamatkan oleh kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Jadi jelas buat kita bahwa di dalam Tuhan saya dan saudara adalah ciptaan yang baru. Di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 sana dikatakan ayat yang tadi kita baca, saya baca buat kita ayat yang ke-4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati dalam kemuliaan Bapa. Perhatikan kalimat yang terakhir, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi seperti Kristus yang bangkit dari antara orang mati dengan tubuh penuh kemuliaan, demikian juga saya dan saudara yang sudah dibaptis, kita yang memberikan diri kita kepada Dia, mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Raja, demikian juga kita dibangkitkan dari kehidupan kita yang lama. Kita bangkit sebagai manusia baru, penuh dengan kemuliaan Allah. Kita diperdamaikan dengan Bapa di sorga. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, kita harus tahu buat apa kita dimerdekakan Allah. Buat apa kita dimerdekakan Allah? Apa tujuan Tuhan supaya kita bisa dimerdekakan?
Saudara, kita merayakan minggu yang lalu bahwa Roh Kudus dicurahkan buat kita. Kita merayakan bahwa hari Pentakost bagaimana Roh Kudus tercurah dan itu adalah kepenuhan setiap janji Allah buat kita. Saudara, coba kita renungkan. Yesus Kristus, pribadi yang berjalan di atas air. Pribadi yang membangkitkan orang mati. Pribadi yang mengampuni dosa. Pribadi yang bisa melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan. Saudara bayangkan, pribadi yang sama itu datang dalam kehidupan kita. Bahkan dalam Yohanes 14 bilang, dia tinggal di dalam hati saya dan saudara. Dia tinggal di dalam hatimu. Dia tinggal dalam keluargamu. Dia tinggal di pekerjaanmu. Dia tinggal dalam hidupmu. Saudara coba bayangkan betapa powerful Roh Kudus dalam kehidupan kita. Betapa harusnya kita bisa menikmati kehidupan yang sangat-sangat powerful. Sebab kuasa yang menyertai Yesus, bahkan pribadi Yesus sendiri, itu tinggal dalam diri saya dan saudara. Harusnya kita mengerti hal ini, sehingga kita bisa tahu bahwa untuk apa sih Tuhan berikan kita Roh Kudusnya. Kalau kita hanya pikir supaya kita bisa diselamatkan, kita pikir supaya kita menjadi kaya, supaya kita bisa menikmati semua janji-janji Allah yang erat hubungannya dengan pemenuhan kebutuhan jasmani, ada yang salah saudara. Saya ingin membagikan satu poin yang pagi hari ini saya kasih judul dipimpin oleh Roh Kudus. Nah saudara, ada banyak orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus tapi tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Kita penuh oleh Roh Kudus tapi kita tidak membiarkan Roh Kudus untuk drive kehidupan kita. Sehingga kita banyak lihat ada orang, saudara, waktu kita KCC tahun 2019, tahun yang lalu, waktu di Surabaya, Pastor Jesse Carroll pernah bilang begini, buat apa kita fasih berbahasa roh kalau kita kasar dengan bahasa-bahasa lidah kita, dengan bahasa manusia kita. Buat apa kita fasih berbahasa roh tapi dari mulut kita keluar sumpah serapah buat orang lain. Buat apa kita kelihatan rohani tapi dari kehidupan kita sebenarnya kita tidak memancarkan ada Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita. Nah saudara, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Mari kita buka Galatia pasal yang ke-5. Kita lihat Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain. Saya teruskan ayat yang ke-14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Nah saudara, Paulus bilang di situ bahwa kita dipanggil untuk dimerdekakan, bukan supaya kita hidup tinggal di dalam dosa, supaya kita hidup merdeka dan tidak lagi hidup di dalam dosa. Jadi saya dan saudara dibebaskan. Kita menerima karya Kristus yang menyelamatkan kita. Itu bukan supaya kita bisa berkata seperti ini, oh kasih karunia besar buat saya, jadi gak apa-apalah kita tipu-tipu dikit, gak apa-apalah kita hidup dalam keduniawian. Tuhan tahu kasih karunia Tuhan itu besar dan melimpah buat kita. Saya mau kasih tahu sama saudara pagi hari ini bahwa bukan untuk itu kita dimerdekakan. Bukan untuk itu saya dan saudara ditebus. Tapi ini yang Tuhan mau, supaya kita hidup saling mengasihi, saling melayani satu dengan yang lainnya. Atau dalam bahasa sederhana saya mau bilang begini, kita diselamatkan, kita dimerdekakan supaya kita bisa share the goodness of God. Kita bisa memberitakan Yesus kepada orang lain. Yesus yang sudah mati buat saya dan saudara. Yesus yang sudah menebus dosa saya dan saudara. Kasih yang besar yang kita terima bisa kita bagikan buat orang yang lain. Amin saudara. Makanya dalam ayat di bawahnya, dalam ayat yang ke-16 firman Tuhan berkata begini, maksudku ialah hiduplah oleh roh maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah saudara, ayat yang ke-16 itu dalam bahasa Inggrisnya dibilang begini. Oleh sebab itu, hiduplah dipimpin oleh roh. Hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat yang ke-17 bilang begini. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah saudara, untuk ayat yang ke-17 ini saya akan baca buat saudara dari Roma pasal yang ke
ke-7 mulai dari ayat yang ke-18. Ini adalah satu hal yang sangat memberkati saya dan saya ingin saudara juga diberkati pagi hari ini. Roma pasal yang ke-7 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-23. Di sana firman Tuhan berkata seperti ini. Ini penjelasan dari Paulus. Dia bilang begini, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, maksudnya dia sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Jadi Paulus bilang begini, di dalam aku memang sebagai manusia ada kehendak, tapi bukan untuk melakukan yang baik. Ini yang saya jelaskan kepada saudara tadi, bahwa dosa membuat kehendak kita bukan lagi melakukan yang baik, tapi melakukan yang jahat. Perhatikan ayat yang ke-19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Jadi Paulus mau kasih tahu kita begini, di dalam kehidupan kita yang lama, semua yang ada dalam diri kita itu adalah berbuat jahat, saudara. Keinginan-keinginan dalam hati kita, sekalipun kita dalam hati paling kecil kita tahu bahwa apa yang kita lakukan ini salah. Apa yang kita lakukan ini salah. Justru ketika kita ingin berbuat sesuatu yang baik, yang terjadi kita melakukan apa yang jahat. Ketika kita ingin berbuat sesuatu yang baik, maka yang keluar adalah yang jahat. Karena hati dan pikiran kita itu sudah tercemari oleh dosa. Nah saudara, satu kali waktu saya masih di kehidupan yang lama, saya ingin cerita ini sebagai satu kesaksian untuk memberikan gambaran buat saudara bahwa apa yang baik di dalam hati kecil kita itu akan tertutupi oleh anggota-anggota tubuh kita yang lain yang dikuasai oleh dosa. Dan kita sebagai manusia tidak punya kemampuan untuk melawan apa yang dosa lakukan dalam kehidupan kita sebelum kita berjumpa dengan pengenalan yang benar akan Tuhan. Saudara, waktu saya masih di kehidupan yang lama, saya satu kali ada dalam satu bar yang sangat ramai sekali. Di tengah keramaian itu, saudara, saya tahu ada suara dalam hati saya yang bilang begini, kamu diciptakan bukan untuk melakukan ini. Saudara, hati kecil saya pada saat itu tahu bahwa apa yang saya lakukan itu salah. Waktu saya ada di situ, di dalam hati kecil saya tahu bahwa apa yang saya lakukan itu gak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi saudara, saya gak bisa lawan pada saat itu. Saya belum punya cukup pengertian. Saya belum punya cukup kemampuan dalam roh saya untuk saya bisa menang terhadap apa yang ada, dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuh saya. Sampai saya mengerti hal ini. Dan pagi hari ini saya ingin sharing buat saudara bahwa ketika kita memberikan hidup kita dituntun atau didrive oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita, Dia yang memimpin kehidupan kita, dipimpin oleh Roh Kudus adalah kita melakukan apa yang Bapa kehendaki, bukan apa yang kita kehendaki. Sehingga saudara, kalau saudara lihat di dalam ayat yang berikutnya, ayat yang ke-18 bilang begini dari Galatia pasal yang ke-5, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat di situ menggambarkan kedagingan-kedagingan manusia. Jadi Paulus mau bilang begini, kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita nggak hidup lagi dipimpin oleh hukum Taurat. Saudara, saya jelaskan buat saudara bahwa buat orang Yahudi pada saat itu, dosa atau tidak itu ditentukan dari hukum yang mereka langgar. Sekian banyak hukum yang diberikan. Jadi ketika mereka hidup, mereka harus benar-benar menjaga apa yang mereka lakukan itu tidak melanggar hukum Taurat. Tapi pertanyaannya adalah siapa yang mampu melakukan hukum Taurat? Sedangkan hukum Taurat yang pertama bilang begini, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini adalah satu hukum yang sangat berat, saudara, karena dalam hati manusia itu adalah pusat dari penyembahan berhala. Hati manusia adalah pusat dari penyembahan berhala yang paling besar. Penyembahan berhala itu bukan ada di tempat-tempat
orang membakar kemenyan dan lain sebagainya. Tapi penyembahan berhala yang paling besar itu ada dalam hati manusia. Ada berhala-berhala dalam hati kita, dalam hidup kita yang orang lain gak tahu. Bisa jadi pekerjaan kita, bisa jadi pelayanan kita, bisa jadi apa yang menjadi hobi kita menjadi berhala yang lebih kita hargai daripada kita mencintai dan menghargai Tuhan. Oleh sebab itu saudara, pagi hari ini di situ dikatakan begini, kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita hidup dipimpin oleh Roh Allah, maka kita akan hidup terlepas dari hukum Taurat atau terlepas dari keinginan-keinginan daging kita. Nah saudara, hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu sangat berbeda dengan hidup dipimpin oleh kedagingan kita. Karena saudara tahu, orang yang dipimpin oleh kedagingan-kedagingan, kalau saudara lihat di situ dalam ayat yang ke-19, di sana dikatakan seperti ini. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu aku peringatkan kamu, seperti juga telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah saudara lihat di situ Paulus menyebutkan beberapa hal yang adalah ciri-ciri dari orang yang dipimpin oleh kedagingan, yang dipimpin oleh kedagingan. Nah saudara lihat, orang yang tidak membiarkan dirinya, manusia yang tidak membiarkan dirinya dipimpin oleh Roh Allah, ini yang mereka lakukan. Ada 3 ciri-ciri saudara dari orang-orang yang tidak mau dipimpin oleh Roh Allah. Yang pertama, orang yang dipimpin oleh keinginan daging saudara, mereka mencari keinginan yang sia-sia. Mereka coba untuk memuaskan diri dengan hal-hal yang sia-sia. Makanya saudara lihat di situ ada percabulan, ada kemabukan, ya ada pesta pora, ya ada hal-hal yang sebenarnya tidak perlu untuk dilakukan. Ada hal-hal yang sebenarnya buat mereka itu adalah sesuatu yang membanggakan, memuaskan diri sendiri, tapi sebenarnya itu sangat merugikan mereka dan itu sia-sia mereka lakukan karena kepuasan gak akan bisa didapatkan dari itu semua. Saudara, waktu Yesus berjumpa dengan wanita Samaria, Yesus tahu bahwa yang bisa memuaskan dia adalah hubungan dengan laki-laki. Makanya Yesus datang, Yesus bilang, kamu sudah punya 5 suami dan yang tinggal bersamamu hari ini bukanlah suamimu. Yesus benar-benar tahu bahwa kepuasannya adalah hal itu. Makanya Yesus bilang, kalau kamu terus-terusan cari dari dunia, kamu gak akan pernah bisa dapat. Kamu gak akan pernah bisa dipuaskan. Nah saudara, ciri-ciri yang pertama dari orang yang dipimpin oleh keinginan daging adalah selalu mencari kepuasan yang sia-sia. Yang kedua saudara, ya, selalu mencari kepuasan dari diri sendiri. Selalu mencari kepuasan diri sendiri. Selalu mencari apa yang bisa menyenangkan dia sendiri. Tidak peduli orang lain. Hidup dengan satu keadaan yang sangat eksklusif. Saudara, saya mau kasih tahu, saya dan saudara, kita dimerdekakan supaya kita bisa menikmati yang namanya koinonia. Saudara tahu kebersamaan dalam rumah ibadah yang hari-hari ini kita belum bisa menikmati bersama-sama. Tapi paling tidak kebersamaan dalam keluarga itu adalah sesuatu yang sangat powerful saudara. Saudara tahu bahwa keluarga itu adalah satu tempat yang sangat-sangat bisa membuat kita menjadi kuat. Ada satu hamba Tuhan yang bilang begini, kalau kita bisa kuat di luar itu tergantung dari bagaimana kita kuat di dalam. Kalau kita kuat di rumah kita juga bisa berdampak di luar. Kalau kita kuat di persekutuan di gereja lokal kita juga bisa jadi berkat di luar. Makanya dari mimbar ini saya mau kasih tahu saudara, berhentilah menjadi jemaat gereja mana-mana saudara ya. Gereja di mana-mana. Tapi tentukan rumah rohani kita. Mari kita kuat dalam persekutuan di gereja kita. Sekalipun kita hanya bertemu lewat ibadah online. Sekalipun kita hanya mungkin berjumpa dalam ibadah komsel yang kecil-kecil. Tapi kalau saudara tertanam dan bertumbuh di situ, saudara bisa mendapatkan sesuatu. Saudara gak mungkin menjadi orang yang mementingkan diri sendiri. Saudara gak mungkin menjadi orang yang bisa egois terhadap orang lain. Saudara gak mungkin menjadi orang yang tidak memperhatikan orang lain. Karena apa? Karena saudara punya komunitas dan di rumah rohani kita bisa mendapatkan cukup makanan untuk membuat kita menjadi terus bertumbuh dan dewasa di hadapan Tuhan. Saudara, seperti bunga, kalau kita tanam baru 1 minggu kita pindahkan ke tanah yang lain. 1 minggu kemudian kita pindahkan ke tanah yang lain. Apakah bisa bertumbuh? Pasti tidak bisa bertumbuh. Jadi kekristenan kita harus tertanam saudara. Karena
di dalam persekutuan di dalam gereja lokal itu membuat kita bertumbuh dan terus bertumbuh ke arah Kristus. Jadi ciri-ciri kedua dari orang yang dipimpin oleh keinginan daging adalah selalu mencari kepuasan diri sendiri, tidak mau memikirkan orang lain, hidup secara eksklusif. Makanya saya kasih tahu buat jemaat kita di tempat ini, saudara yang tertanam di GBI Rock Malaysia, jangan hidup eksklusif. Kita semua adalah keluarga, kita semua adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Jangan biarkan setan membuat kita menjadi orang-orang yang eksklusif dan tidak mau peduli sama yang lain. Kita semua adalah keluarga, amin saudara. Nah saudara, yang ketiga, ciri-ciri dari orang yang dipimpin oleh keinginan daging adalah selalu mencari kebenaran diri sendiri, saudara. Selalu mencari kebenaran diri sendiri, makanya suka berargumen, selalu melihat orang lain salah. Saudara tahu ciri-ciri yang paling kelihatan dari orang yang suka mencari kebenaran diri sendiri adalah orang yang sering kali menghakimi dan selalu melihat kesalahan di mata orang lain. Orang-orang seperti ini dipimpin oleh keinginan daging. Saudara akan ketemu dengan banyak orang di luar sana, di mana mereka selalu mencari kesalahan, selalu mencari apa yang salah, dan selalu ingin berdebat, selalu ingin mencari kesalahan orang lain, bukan untuk mengkoreksi dan memberikan suatu hal yang baru, tapi memang hanya ingin membuat orang kelihatan bersalah dan dia kelihatan benar. Itulah orang-orang yang ingin mencari kebenaran diri sendiri. Nah saudara, ketiga hal ini adalah ciri-ciri dari orang yang dipimpin oleh keinginan daging, orang-orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya perhatikan kehidupan kita hari ini. Buat teman-teman pagi hari ini, saudara yang sudah melayani Tuhan, mari kita refleksikan kehidupan kita. Apakah kita dipimpin oleh kedagingan kita? Apakah kita dipimpin oleh hawa nafsu kita? Apakah kita dipimpin dari tuntutan-tuntutan kita? Saudara tahu, Paulus pakai hukum Taurat sebagai perbandingan karena begini, orang yang dipimpin oleh keinginan daging, ketika dia melakukan satu kebenaran hukum Taurat, dia akan membandingkan orang lain dan bilang begini, kamu kok gak bikin? Kamu kok gak bikin? Kamu kok masih mending saya dong? Masih hebat saya dong. Makanya waktu Yesus kasih perumpamaan, ada orang Farisi dan ada orang Farisi, ada ahli Taurat, ada pemungut cukai datang ke rumah Allah, datang ke bait Allah, mereka berdoa. Saudara perhatikan apa yang orang Farisi dan ahli Taurat itu bilang. Dia bilang, aku bersyukur karena aku tidak seperti pemungut cukai ini. Saudara, orang yang dipimpin oleh keinginan daging selalu ingin membandingkan dirinya dengan orang lain. Tapi saya bersyukur Tuhan itu memberikan kita Roh Kudus supaya saya dan saudara tidak dipimpin lagi oleh keinginan daging, tapi kita dipimpin oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Nah ini poin yang terakhir saudara. Kita lihat ayat yang berikutnya, dibilang begini, ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara perhatikan yang firman Tuhan katakan. Ini Paulus menggambarkan orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Itu bilang begini, tetapi buah roh atau hasil dari Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita itu akan menghasilkan ini. Yang pertama kasih. Ya, ada sukacita, damai sejahtera, dan beberapa item di bawahnya. Saudara, kalau saudara perhatikan apa yang menjadi ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus ini, sebenarnya mengarah pada satu kalimat saudara. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu akan memanifestasikan kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia pasti akan memanifestasikan kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini. Makanya waktu kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, saudara, Roh Kudus menginsyafkan kita, memberikan kita pengertian. Waktu kita hidup di dalam kehidupan yang baru, dipimpin oleh Roh Kudus, setiap kali kita mau melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Allah, saya yakin dan percaya Roh Kudus ngomong dalam hati kita, nah, bukan untuk ini kamu diciptakan. Nah, jangan buat ini. Tapi ada banyak kali kita gak mau dituntun oleh suara Roh Kudus, tapi kita terus hidup dengan kedagingan kita. Sehingga ketika kita ada di tengah-tengah dunia, kita mulai dengan mencari kebenaran diri sendiri. Kita mulai mencari kepuasan yang sia-sia. Kita rasa kita berbuat kebaikan, tapi sebenarnya itu bukan kebaikan yang kita tujukan untuk memberitakan Tuhan, tapi untuk memberitakan bahwa kita ini baik, bahwa kita ini memperoleh penghargaan, bahwa kita ini bisa dilihat sebagai orang yang murah hati. Segala kemuliaan bukan buat Tuhan tapi buat kita.
Tapi kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, ketika kita mau melakukan sesuatu, kita tahu dengan jelas bahwa kalau saya bisa melakukan ini, kalau saya bisa membagikan kasih buat orang lain, itu semua bukan karena saya, tapi karena Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi saya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang terlebih dahulu mengasihi saya dan saudara, sehingga kita bisa menjadi berkat buat orang lain yang percaya. Katakan amin. Nah saudara, bukankah ini kabar baik buat setiap kita, bahwa mari kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, lead by Holy Spirit. Jangan hanya dipenuhi, tapi kita nggak dipimpin oleh Roh Kudus. Biarkan keinginan-keinginan kita yang lama mati bersama dengan kehidupan kita yang lama, tapi biarkan keinginan untuk menyenangkan Tuhan, memanifestasikan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini, itu menjadi keinginan kita hari ini, saudara. Ayat yang berikutnya bilang begini, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara perhatikan di situ. Kalau kita sudah menjadi milik Kristus, kita telah menyelipkan daging dan segala keinginannya. Oleh sebab itu kita jangan hidup lagi di dalam daging. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita dipimpin juga oleh Roh. Jadi Paulus mau bilang begini, firman Tuhan datang buat kita, bilang seperti ini buat kita. Kalau kita yang mati terhadap dosa, dihidupkan kembali oleh Roh Allah yang hidup. Oleh sebab itu jangan hanya kita dihidupkan lagi, jangan hanya sampai diselamatkan oleh kasih karunia Allah, jangan hanya kita menerima karya keselamatan, tapi biar kita juga dipimpin hidup dalam hidup yang baru oleh Roh Kudus. Wow, ini sangat powerful. Jadi setelah kita menerima karya keselamatan, setelah darah Yesus tercurah dan tubuhnya dipecah-pecahkan buat kita, setelah kita menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita, jangan hanya menjadi orang yang diselamatkan, jangan hanya menjadi orang yang menerima, dipenuhi, tapi kita tidak mau untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Saya berdoa biar setiap kita pagi hari ini kita menjadi orang-orang yang bukan hanya dipenuhi Roh Kudus, tapi kita dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, kata kuncinya sebenarnya ada di ayat yang ke-18. Saya akan baca buat saudara. Di sana dibilang begini, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu. Saudara, kata memberi diri itu adalah dengan sengaja. Kita memberikan diri kita bukan karena apa-apa, tapi karena kita menyadari bahwa kita nggak mungkin lagi hidup di dalam dosa. Jadi kita dengan sengaja memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita dengan sengaja kita menyerahkan kehidupan kita. Kita kehilangan keinginan-keinginan yang lama, supaya keinginan menyenangkan Bapa di sorga itu jadi dalam kehidupan kita. Saudara, bukankah ini hal yang luar biasa? Bahwa Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Roh Kudus itu tinggal dalam diri saya dan saudara. Dan pagi hari ini biar hidup kita sadari pagi hari ini bahwa dosa telah membuat kita kehilangan banyak hal dalam kehidupan kita. Dosa yang membuat kita mencari kepuasan dari melakukan hal-hal yang sia-sia yang ada di luar. Dosa yang membuat kita suka berargumen, mencari kebenaran diri sendiri, sehingga kita tidak mau menundukkan diri pada kebenaran Kristus. Dosa membuat kita mencari jati diri di luar Tuhan. Tapi pagi hari ini kita tahu ketika kita menerima Roh Kudus, biarkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita bisa menemukan gambar diri yang sejati. Kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita memanifestasikan Yesus dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Saudara, pagi hari ini mari kita siapkan hati untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Saudara bisa mempersiapkan roti dan anggur di tangan saudara. Saudara, dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10, di sana firman Tuhan berkata seperti ini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, saya dan saudara diciptakan kembali di dalam Yesus Kristus. Bukan dari benih yang fana yang kita bawa dari orang tua kita, tapi kita diciptakan di dalam Yesus Kristus untuk kita bisa melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Allah mempersiapkan saya dan saudara untuk melakukan apa yang baik, yang berkenan di hadapan Allah. Dan Tuhan mau kita terus tinggal di dalamnya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita pagi hari ini, saudara, dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu Yesus pada malam sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan, kita ucapkan syukur ini
adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Kalau saudara percaya katakan amin. Mari sama-sama kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demikian juga Yesus mengambil cawan anggur. Yesus melayani murid-muridnya dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kekasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang kita pegang ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Kalau kita percaya, mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Haleluya, mari kita bersyukur. Terima kasih, terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Ini ada persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus pagi hari ini. Dan saudara, mari kita datang dengan iman di hadapannya. Firman Tuhan berkata, sebab tubuhku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Biar setiap kita pagi hari ini benar-benar menyadari bahwa di dalam tubuh kita ada darah Yesus, darah yang berkuasa menghancurkan setiap sakit, penyakit, belenggu, apapun yang mengikat kehidupanmu pagi hari ini dilepaskan dalam nama Yesus, terlepas di dalam nama Yesus. Dan saudara, pagi hari ini mari sama-sama kita angkat tangan, kita berdoa buat tempat di mana kita tinggal. Mari kita berdoa buat Malaysia. Tuhan, kami berdoa melepaskan berkat buat bangsa ini, buat negara ini Tuhan. Oh Tuhan, kami minta belas kasihan-Mu buat Malaysia. Oh firman Tuhan berkata, berdoalah buat kesejahteraan, buat kota di mana kamu ditempatkan. Pagi hari ini kami mengangkat tangan memberkati Malaysia Tuhan. Kami berdoa memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Buat Perdana Menteri, buat Menteri Pengarah Kesehatan Tuhan, buat para dokter, buat para perawat yang sedang melakukan tugas mereka menangani COVID-19 di bangsa ini. Kami berdoa biar tangan Allah yang tidak terlihat oleh tangan manusia, mari tangan Allah mengerjakan kesembuhan di dalam nama Yesus. Kami tahu kesembuhan itu berasal dari Engkau. Oh, kami melepaskan dari sorga pagi hari ini di dalam nama Yesus. Shalom terjadi buat Malaysia, shalom terjadi buat Malaysia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini aku berdoa, hamba-Mu berdoa memberkati umat-Mu dimanapun berada Tuhan. Mungkin umat-Mu pagi hari ini ada yang dalam keadaan tubuh yang lemah, ada yang masih terbaring di rumah sakit. Pagi hari ini Tuhan, aku berdoa biar kuasa biru-biru Yesus menyembuhkan setiap penyakit, menghancurkan setiap virus dan bakteri, supaya setiap kami bisa hidup dengan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan bersama-sama dengan Engkau, tubuh yang sehat dan kuat di dalam Engkau. Dan kami bisa mempermuliakan nama-Mu, memanifestasikan Yesus dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap kepala rumah tangga. Oh, aku memberkati setiap keluarga yang ada Tuhan, di dalam nama Yesus. Tuhan juga memberkati keluarga-keluarga kami yang ada di Indonesia, orang tua, anak-anak kami Tuhan, keluarga kami yang ada di Indonesia. Oh, ada perlindungan Tuhan, ada damai sejahtera Tuhan buat keluarga-keluarga kami. Kami percaya Tuhan, apa yang terjadi sekarang ini akan membuat kami semakin mengenal Engkau, semakin melihat Engkau. Dan lewat semua ini Tuhan, kami akan melihat nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami, di pekerjaan kami, di keluarga kami, di pelayanan kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu, kami menikmati firman-Mu. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus mari Engkau terus mengilhamkan ini buat tiap kami. Biar hidup kami bukan lagi dipimpin oleh keinginan-keinginan daging kami, tapi hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus yang ada dalam hidup kami. Kami memanifestasikan Yesus dalam kehidupan kami. Kami telah mati bagi dosa, bukan akan mati bagi dosa, tapi kami telah mati bagi dosa oleh karena Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari saudara angkat kedua tanganmu. Pagi hari ini Tuhan, aku melepaskan berkat buat setiap umat-Mu pagi hari ini. Terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa, kasih dan cinta yang tidak pernah berakhir dari Tuhan Yesus, penyertaan persekutuan yang manis dan arah Roh Kudus menyertai setiap kita, memberkati setiap kita. Diberkati semua yang Kau lakukan dengan kedua tangan-Mu, diberkati semua yang Engkau kerjakan dengan kedua tangan-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua. Semua yang terima berkat ini sama-sama kita berkata amin. Haleluya. Selamat hari Minggu,
Tuhan Yesus memberkati.